syahid di sisi mazhab Maliki, bahwa kematiannya tidak mesti hanya memerangi orang kafir, memerangi sesama muslim yang memberontak juga disebut mati syahid di sisi mazhab Hanafi. Dan cuma menurut Allah Subhanahu wa taala dari situ, maka apa yang terjadi pada saudara-saudara kita hari ini itu korban bukan hanya dari pihak orang yang sedang berperang, tapi korban juga jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah beberapa pertemuan kita membahas tentang fadilah bagi orang-orang yang bertobat, mulai malam ini kita masuk ke judul yang baru, yaitu tentang fadilah mati syahid. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah muliakan, bagaimana Allah menghargai orang-orang yang mati sebagai syuhada. Jawaban Allah sebelum kita masuk ke dalam keutamaannya, ada baiknya kita fahami dulu tentang apa itu yang disebut mati syahid. Bahasa syahid kita sering mendengar, tapi apa yang dimaksud dengan kata syahid tersebut? Nah, dalam bahasa kalimat syahid itu diambil dari akar kata syahidah, yashhadu syahadat, artinya menyaksikan. Lalu syahid atau syahidun itu wazannya yaitu fa'ilun atau fa'ilun, yang bermakna yang menyaksikan. Nanti syahidun juga kadang-kadang dimaknai dengan masyhud, yaitu yang disaksikan. Dan ada dua posisi. Posisi pertama yang menyaksikan, posisi kedua secara bahasa bermakna yang disaksikan. Nah, apa hubungannya dengan sebutan mati syahid? Para ulama itu ketika menyebutkan tentang kalimat syahid ini punya pandangan-pandangan yang banyak. Sebagian mengatakan ketika dikembalikan kepada kalimat syahidun atau syahidun yang bermakna yang menyaksikan, maka banyak pandangan ulama di sini.
ketika mereka mati, mereka langsung menyaksikan pahala dan kemuliaan yang Allah beri. Jadi detik-detik sakaratul maut di tengah medan perang, mereka ini langsung menyaksikan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bazrul Ma'un fi Fadl al-Ta'am menyebutkan orang mati syahid itu disebut menyaksikan, yaitu menyaksikan datangnya para malaikat dengan sayap-sayap mereka di saat kematian. Jadi langsung nampak kedatangan rombongan malaikat yang akan membawa mereka menuju ke tempat yang lebih indah dibanding dunia. Jadi mereka menyaksikan langsung. Ada juga yang mengatakan mati syahid itu bahwa mereka telah menyaksikan perjuangan mereka sendiri. Mereka menyaksikan bahwa mereka mati dengan membela agama Allah. Disebutkan oleh Ibnu Nuzir dalam Risalah. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka ketika mati menyaksikan ruhnya menyaksikan mereka. Jadi ruh melihat keadaan jasad dalam keadaan berbahaya di pandangan Allah di surga. Juga ada yang mengatakan bahwa mereka menyaksikan jaminan keamanan dari neraka. Lalu ada yang mengatakan bahwa mereka menyaksikan langsung malaikat-malaikat yang menebar rahmat mengerumuni mereka. Dan masih banyak pandangan-pandangan itu kalau dimaknakan dengan kalimat syahidun sebagai orang yang menyaksikan. Makanya kadang-kadang kita melihat fenomena-fenomena orang-orang yang ditakdirkan Allah menjadi syahid. Detik-detik setelah kadang-kadang dia seperti melihat sesuatu yang menggembirakan, dia tersenyum, lalu dia mengucapkan kalimah-kalimah yang baik, menunjukkan kegembiraan hatinya. Ini bisa jadi masuk dalam makna yang namun di sisi yang lain, sebagian ulama juga mengatakan kalimat syahidun itu juga bisa bermakna masyhud, yaitu yang disaksikan. Jadi orang yang mati syahid bukan dia yang menyaksikan, tapi dia disaksikan, atau ada yang lain yang menyaksikannya. Nah, siapa yang menyaksikannya? Di sini disebutkan berdasarkan ayat dari surah Al-Hajj ayat 78 bahwa yang menyaksikan mereka adalah para malaikat yang mulia. Jadi kematian mereka disaksikan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah dan Tuhannya, lalu kemudian dia istiqamah sampai matinya, maka malaikat berlomba-lomba turun kepadanya sambil mengatakan, janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih, dan dikabarkanlah kepada orang yang mati ini bil jannah, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian mereka dipersaksikan oleh banyak malaikat yang menjanjikan surga kepada mereka. Nah, ini semua dari segi bahasa menunjukkan mati syahid itu adalah antara menyaksikan pahalanya atau dipersaksikan oleh para malaikat. Makanya disebut dengan mati syahid. Kemudian menurut istilah atau terminologi, jadi itu tadi secara bahasa. Kalau menurut terminologi atau istilah,
Maka mati syahid ini ada pandangan dari 4 mazhab yang tentu ada sedikit perbedaan. Ada yang meluas maknanya, ada yang membatasi maknanya. Kita lihat contohnya dalam kitab fiqh ini, Wa'idatu, yaitu ketika dijabarkan tentang ta'arif asy-syahid, siapa yang disebut dengan syahid. Menurut mazhab Hanafi, asy-syahid man qatalahu ahlul harbi atau ahlul baghi atau qutta' at-tariq atau al-lusus bi manzilihi laylan aw naharan bi ayyi alat. Imam Hanafi luas ketika memaknakan yang disebut mati syahid. Beliau mengatakan yaitu yang terbunuh ketika terjadi perang dengan ahlul harbi, yaitu pasukan kafir, atau juga disebut syahid kalau meninggal ketika berperang dengan ahlul bughad, yaitu pemberontak. Dalam satu negara Islam yang sah lalu terjadi pemberontakan, maka dia menurut mazhab Hanafi kalau mati melawan pemberontak itu maka disebut dengan mati syahid. Bahkan Abu Talib menurut mazhab Hanafi meninggal melawan perampok juga mati syahid. Ahli khusus atau penculik yang masuk ke rumahnya di malam hari atau di siang hari dengan membawa alat-alat yang mengancamnya dan kemudian dia terbunuh, maka juga termasuk kategori mati syahid. Bahkan bisa disebut mati syahid wajada fil ma'arakah wa bihi asal fajara wa kasar wa kharab wa khuruf dami uzud atau ayn. Disebut juga mati syahid kalau dia terluka di dalam peperangan lalu ada darah, artinya membawa lukanya, maka dia meninggal dengan luka-luka itu, maka disebut mati syahid. Atau qatalahu muslim zulman 'amdan, atau dia dibunuh oleh seorang muslim yang lain dengan kezaliman. Jadi pembunuhannya dilakukan dengan kezaliman, dibunuh dengan sengaja karena sakit hati atau macam-macam, itu zalim, atau dianiaya, maka korban masih disebut mati syahid. Jadi maksud mazhab Hanafi tidak disebut mati syahid kalau pembunuhannya dilakukan oleh seorang muslim yang memang layak dibunuh. Contoh, meninggal setelah dirajam karena berzina, atau meninggal setelah dilakukan kisos. Dia dibunuh oleh seorang muslim tapi bukan karena kezaliman, maka itu bukan mati syahid. Nah, Imam Hanafi mensyaratkan berikutnya, wa kana musliman mukallafan balighan aqilan tahiran khaliyan min aib atau nifas atau janabah. Mazhab Hanafi ternyata membatasi mati syahid itu hanya berlaku kepada muslim yang mukallaf. Baru disebut mati syahid kalau dia mukallaf. Apa itu mukallaf? Sudah siap menerima beban. Siapa mereka? Baligh, berakal. Maka kalau anak-anak yang mati tidak disebut syahid di sisi mazhab Hanafi. Juga mati harus dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci, maka tidak disebut mati syahid kalau dia mati di medan peperangan dan kondisinya dalam keadaan haid, nifas, atau sedang berjunub. Ini makna yang luas dari mazhab Hanafi. Baik, Allah muliakan. Kalau kita lihat ke mazhab Maliki, mazhab Malik atau disebut dengan Imam Ahlul Madinah, karena Imam Malik besar, lahir besar dan berkembang ajarannya di Madinah, walaupun hari ini telah tergantikan dengan mazhab Malik. Apa kata mazhab Malik? Syahid adalah man mata fi mu'tarad al-musyrikin. Syahid itu yang meninggal karena peperangan melawan kaum musyrikin. Wa man akhraja dan ma'arakah fi hukm al-aqwal wa huwa min rafa'in al-ma'arakah hiya manfuzul muqatil. Maka tidak disebut syahid kalau dia
dari peperangan, belum dalam keadaan mati. Artinya peperangan sudah selesai, tapi dia tidak mati di medan perang. Nanti matinya di luar medan perang. Nah, ini tidak disebut syahid di sisi mazhab Maliki. Dibacok di perang, waktu perang, tapi berakhir perang dia tidak meninggal, lalu kemudian meninggalnya di luar medan perang. Nah, ini tidak disebut syahid. Artinya tidak diperlakukan seperti jenazahnya orang syahid. Ini dalam mazhab Malik. Mazhab Malik tidak jauh beda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pun menyebut makna syahid. Dalam mazhab Syafi'i, al-syahid yang disebut syahid huwa man mata minal muslimin fi jihadil kuffar bisababi min asbabi qitalihi qabla inqidha' al-harb. Baru disebut syahid yaitu ketika seseorang meninggal dunia atau mati sedang berjihad memerangi kaum kafir dengan berbagai sebab di dalam peperangan. Sebab boleh macam-macam, tetapi qabla inqidha' al-harb, matinya sebelum berakhirnya perang. Maksudnya kalau sudah berakhir perang, sama seperti cerita tadi Imam Malik katakan, kalau sudah berakhir perang membawa luka-luka lalu meninggal di atas kasur, maka tidak disebut syahid fi sabilillah, walaupun dapat pahala besar, dan tidak diperlakukan jenazahnya seperti jenazahnya orang syahid. Jadi tetap dimandikan, kafankan, solatkan, kubur. Jadi sebabnya macam-macam. Yang penting terjadinya dalam medan perang. Asabahu silah muslim khata. Bisa saja dia mati dalam medan perang memerangi kafir, tapi matinya bukan di tangan senjata orang kafir, tapi karena salah tembak. Terbunuh dari senjatanya orang muslim, salah sasaran, salah target, lalu terbunuhlah orang ini. Tapi walaupun begitu, dia tetap hidup mati syahid. Karena dia sedang membela agama, memerangi kafir. Awada ilaihi silahuhu, atau di dalam medan perang itu senjatanya sendiri yang membunuhnya. Apakah waktu dia sedang merancang bom untuk dilempar, tiba-tiba meledak di tangannya, maka dia disebut mati syahid, walaupun terkena senjata sendiri. Atau terada fi bi'r, atau terjatuh di dalam sumur. Jadi ketika sedang berjalan terjatuh dalam parit, dalam sumur, terperangkap di dalam jurang yang dipasang oleh orang kafir, nah mesti dibaca oleh orang kafir. Atau rafasat dabbatuhu famat, atau dia dilempar oleh tunggangannya, jatuh dari tunggangan bisa dilempar oleh kudanya, atau terjatuh dari tank, tergilas dengan tank sendiri, terjatuh dari mobil ketika sedang berperang. Ini juga disebut mati syahid. Atau qatalahu muslim baghin ista'ana bihi ahlul, atau dibunuh oleh pengkhianat dari temannya yang muslim. Dia dibunuh ketika perang, tapi yang bunuh bukan kafir, tapi seorang muslim yang berkhianat membela orang kafir, maka si korban disebut mati syahid. Jadi dari mazhab Syafi'i dan Malik, mereka mengatakan tentang yang disebut mati syahid adalah mati di medan perang. Tidak disebut mati di medan perang, tidak disebut mati syahid kalau sudah keluar dari medan perang baru kemudian mati. Dan sebab boleh macam-macam. Makanya kalau kita lihat dua mazhab ini ketika memaknakan mati syahid, mereka terfokus pada mati membela agama, memerangi kafir, dan matinya di dalam medan perang. Sebab macam-macam boleh. Dan mazhab Syafi'i tidak membatasi harus suci. Wala yushtaratu at-taharah min al-hadas al-akbar ila al-Malikiyah wa Syafi'i. Tidak disyaratkan harus suci. Jadi sedang berjunub pun, kalau ikut berperang, belum sempat mandi junub pun, mandi
di peperangan itu tetap disebut mati syahid. Dan ini terjadi di salah satu sahabat, siapa itu namanya, Pak lupa, Allah siapa, dia meninggal mati syahid sedang junub, sampai Rasulullah yang melihat malaikat sedang memandikan jenazahnya dengan mandi junub, dengan cara mandi junub. Jadi dimandikan malaikat, kalau di sisi manusia tidak dimandikan. Jadi Rasulullah pun pernah melihat Ja'far bin Abi Thalib yang diganti tangannya oleh malaikat dengan sayap. Jadi ketika ditemukan jenazah Ja'far bin Abi Thalib, terpotong tangannya, kedua tangannya terpotong, dan Rasulullah melihat yang lain dengan izin Allah. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, Ja'far telah terbang menuju ke surga dengan sayap, tangannya telah digantikan dengan sayap. Jadi ada jenazah yang Rasulullah melihat sedang dimandikan junub oleh malaikat. Jadi ini tidak disyaratkan dalam mazhab Malik dan Syafi'i. Mazhab Hambali itu juga meluas seperti mazhab Hanafi. Jadi mana sebab tidak ma'kufar wa ruqyah tidak al-wa maqtul bi aidil adu min al-kufar wa al-bukhar maqtul man, hampir sama dengan mazhab Hanafi, sedikit meluas bahwa kematiannya tidak mesti hanya memerangi orang kafir, memerangi sesama muslim yang memberontak juga disebut mati syahid di sisi mazhab Hanafi. Dan jemaah Allah Subhanahu wa taala, dari situ maka apa yang terjadi pada saudara-saudara kita hari ini itu korban bukan hanya dari pihak orang yang sedang berperang, tapi korban juga jatuh dari pihak perempuan, anak-anak, bahkan anak-anak terbanyak 40% dalam catatan korbannya dari anak-anak. Walaupun pada sejatinya anak-anak ini tidak berdosa, tapi kalau dihitung dari pemahaman yang dibangun oleh mazhab Malik dan Syafi'i, maka tidak disyaratkan harus mukallaf, harus balik dan berakal seperti yang disyaratkan oleh mazhab Hanafi. Maka semua mereka syahid, walaupun mereka tidak langsung memegang senjata. Mereka yang kemarin dibom rumah sakit sehingga 500 orang sekali meninggal ketika di rudal, maka menurut definisi ini mereka termasuk syahid. Sehingga ada istilah dari para pejuang bahwa mereka ada titipan kalimat-kalimat, jangan tangisi kami karena kami masih hidup di sisi Allah. Tangisilah diri kalian sendiri, tapi karena hati kalian sudah mati. Jadi kebahagiaan sebenarnya bersama siapa? Bersama mereka. Kita lah yang harus mawas diri ketika mereka begitu mudahnya menjemput kesyahidan. Kita hari ini begitu susahnya hanya untuk menolong orang-orang yang sedang berperang. Berarti hati kita sedang bermasalah. Oh, masalah hati, ada yang mengatakan bahwa Hamas itu didukung oleh Syiah, mereka ada unsur-unsur Syiah didukung oleh Iran. Itu tidak menjadi sebuah alasan untuk tidak menolong saudara kita yang terkorbankan. Masalahnya terpulang masing-masing. Jangan hanya gara-gara memproklamirkan Syiah mendekat ke Hamas lalu kita mengatakan di Palestina itu bukan perang, itu perang antara Hamas dan Israel. Mereka sedang membangun, memamerkan kelompok mereka saja. Kita patut buta, apa butakah kita melihat korban dari rakyat Palestina? Butakah mata kita sehingga hanya dengan dalih itu sebagian kelompok hari ini mengatakan itu bukan perang kita? Maka ini para ulama-ulama ahli sunnah itu mulai mengatakan bahwa ini perang antara Muslim dengan kafir, bukan perang antara Hamas dengan Islam. Maka wajib kita membela, wajib tampakkan jihad di dalam hati kita walaupun badan kita tidak bisa menunjukkan. Sayang sekali orang-orang yang terbangun pikiran dan dia duduk santai di sini, dia duduk santai sedikit pun tidak mau, dan bahkan ketika diminta donasi pun dia mengatakan ini bukan perang dan umumnya, bukan perang kita itu. Mereka dibodoh-bodohi oleh Hamas itu segala macam.
fikiran umat untuk membenci Palestin hanya gara-gara securi kelompok yang bernama Hamas yang mungkin punya dukungan sendiri, punya masalah sendiri. Dan bahkan hari ini para ulama mulai mengatakan bahawa aneh orang masih mengejar-ngejar umrah, aneh ketika Kaabah masih dipenuhi orang-orang yang terus melakukan amal-amal sunnah, sedangkan saudaranya menunggunya di sebelah sana. Seharusnya Kaabah dikosongkan untuk memperjuangkan kehidupan dan kemuliaan Islam. Itu seharusnya, dan saya rasa itu benar. Karena ketika kita beribadah, tapi kita lupa tujuan hidup kita, dan yang paling dimuliakan Allah adalah amalan syar'i. Tapi kita kejar yang sunnah dengan 30 juta, 12 hari, 15 hari penuh. Yang donasi untuk Palestin tak beri. 200.000 pun berat. Yang 20 juta tak ajak, orang tak ajak. Di sana sedang kita tawaf, saudara kita sesama mukmin sedang dibantai habis-habisan. Ini pandangan-pandangan yang aneh, dan tentu muncul karena kemunafikan. Muncul karena kemunafikan. Kalau bukan karena kemunafikan, sungguh kalau seandainya Islam berjaya dipimpin oleh orang-orang yang terdahulu, yang punya kekuatan akidah dan loyalitas yang tinggi terhadap mukmin, itu pasti mereka akan mengosongkan pusat pemerintahan untuk segera menolong saudaranya yang mukmin. Dulu di Bani Abbasiyah, di waktu pimpinan Mu'tasim Billah, di salah satu kota yang jauh dari pandangan mata, dari Baghdad, seorang perempuan diganggu oleh anak tunggal Nasrani, disangkutkan rohnya di pagar. Ketika perempuan itu sedang jalan, sedang berhenti, disangkutkan untuk diprank atau dijadai. Ketika dia bangun, robeklah rohnya sehingga nampaklah orangnya. Lalu dia menghibah dan kemudian mengatakan kalimat wa mu'tasimahu, wahai rajaku Mu'tasim, di mana engkau wahai rajaku Mu'tasim. Ini kalimat kalau dalam bahasa Arab disebut lil iratsah, untuk kita tolong. Dia tahu kita tolong sama Allah, tapi dia punya raja. Lalu dia mengucapkan wa mu'tasimah, disebutkan dalam riwayat-riwayat. Perempuan ini keluar kalimat, wahai raja, engkau di mana? Aku diganggu. Kekuasaan Islam pada waktu itu berporos hanya di Baghdad. Itu hampir setengah negara di bawah kekuasaan Bani Abbas. Dari mulut ke mulut, karena pada waktu itu tidak ada penyampaian berita yang cepat, dari mulut ke mulut terdengarlah di telinga Mu'tasim bahwa seorang muslimah diganggu oleh anak-anak Nasrani. Dengan sampai terbuka dilecehkan. Apa yang dilakukan Pak? Dikirimkan 10.000 pasukan, lalu dikuasai anggota itu, dibunuh yang melawan, lalu kemudian ditawan mereka-mereka yang masih hanya karena membela satu perempuan. Setelah selesai dikuasai, lalu kemudian Mu'tasim datang ke tempat itu dan mencari perempuan itu. Ketika bertemu dengan perempuan itu, dia mengatakan, bukankah raja telah memenuhi panggilan? Begitu kekuatan Islam masa itu, begitu hebatnya izzah Islam, maka orang-orang gentar, Romawi runtuh, Persia tidak berkutik. Hari ini 9 negara yang mendekat di Palestina, satu bangsa, satu ras, satu suku, sama-sama Arab, dibasmi habis-habisan, diam saja, malah buat konser. Na'udzubillah. Kita yang jauh membuat apa? Kita tidak bisa buat apa-apa, kecuali hanya memberikan dana-dana kita. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu walaupun tertimpa bangunan setelah ini, rudal segala macam, kadang areanya area peperangan dan menghadapi orang kafir. Yang jelas-jelas ini salah satu Bani Yahudi atau Bani Israel ini, kemurkaan Allah sampai Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah, mereka termasuk golongan maghdub, Al-Dhalin, Nasrani, maghdub, Yahudi. Siapa yang bilang? Nabi SAW. Ketika ditanya apa makna maghdub, apa makna dhalin, ghairil maghdub alaihim waladhdallin, yaitu orang-orang yang engkau murkai dan yang tersesat. Siapa yang maghdub ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Yahudi. Orang
Yahudi dari dulu membangkang kepada para nabi, merusak, yufsiduna fil ardh, permusuhan mereka bangun luar biasa. Asyaddun nas adawatan lilladzina amanu al-yahud, yang paling benci kepada orang Islam itu Yahudi. Jadi jemaah pada Allah SWT, inilah makna syahid. Lalu kemudian baru para ulama membagi syahid berdasarkan hadis tadi menjadi 3 kategori. Salah satunya, banyak kita sebutkan ini, salah satunya Al-Hafiz Al-Aini, Imam Al-Aini itu menyatakan dalam kitab Al-Tawdih bahawa asyuhada salasah, syahid itu ada 3 model. Yang pertama syahid di dunia wal akhirah, syahid di dunia dan di akhirat. Syahid di dunia dan akhirat yang tadi dijelaskan dalam definisi yang kita sebutkan, terjadi peperangan fi sabilillah dengan berbagai sebab. Itu syahid dunia, syahid akhirat. Apa maksudnya syahid dunia? Di dunia dia sudah dianggap syahid, maka diperlakukan selayaknya orang yang mati syahid. Tidak boleh diperlakukan selayaknya jenazah biasa. Maka tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, dan boleh disolatkan. Itu kalau masalah solat. Solat itu antara mau solat dengan tidak solat tersebut. Karena Rasulullah itu mensolatkan jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi kalau solat mau solatkan boleh, tidak solatkan. Rasulullah mensolatkan para syuhada Uhud yang tidak dimandikan dan dikafankan, dikuburkan wajib, dikuburkan wajib. Itu maksud syahid dunia. Ditambah mereka ini syahid akhirat. Jadi di dunia menjadi syahid, di akhirat diperlakukan sebagai syahid. Ini kelompok pertama yang disebut syahid dunia dan akhirat. Kelompok yang kedua disebut wasyahidun fil akhir duna akthari dunia, yaitu syahid yang dianggap hanya syahid akhirat, tidak dianggap syahid di dunia. Siapa mereka Bapak Ibu? Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis, yaitu kategori syahid selain syahid yang terbunuh di medan perang. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis dari Jabir bin Athiq radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyebutkan asyhadat sab'an siwa al-qatl fi sabilillah. Syahid itu ada 7 selain daripada syahid di medan perang. Siapa mereka? Al-mat'un syahid. Kata Rasulullah, korban yang terkena penyakit wabah ta'un, itu syahid. Yang meninggal corona syahid. Yang mengkoronakan orang, itu non-program. Yang meninggal betul-betul corona syahid. Tapi yang tidak corona kita coronakan, itu kuasa Allah. Kemudian yang kedua al-mabtun syahid, kata Rasulullah, yang meninggal dalam keadaan sakit perut atau perut membunuhnya, apapun penyakit perut, asam lambung, cuci darah, yang hubungannya dengan gagal ginjal, apa saja itu, kalau perut membunuhnya maka dia syahid. Kemudian al-gharib, orang tenggelam syahid, kata Rasulullah. Wasahibul hadam syahid, yang jatuh tertimpa sesuatu ke atasnya syahid. Makanya kalau digelar sama truk syahid. Jadi jangan kira orang meninggal di kecelakaan jalan, kok sayang, kok bro cara meninggal. Kita bodoh, dia syahid, kita yang bodoh. Orang yang ditimpa bangunan apapun, pak, gempa, segala macam, bentuknya jatuh sesuatu ke atasnya, ditimpa pohon apapun, itu semuanya syahid. Atau dia jatuh dari tempat yang tinggi yang tertimpa sesuatu juga syahid. Kemudian wasahibu zatil jambi syahid, orang-orang yang meninggal karena radang selaput dada di dalam hadis ini, itu juga syahid. Wasahibul haram syahid, yang meninggal terbakar syahid. Wal mar'ah tamutu yajum'u syahidan, dan perempuan yang meninggal ketika melahirkan, ketika dalam keadaan melahirkan meninggal dunia, maka mereka syahid. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ini disebut syahid akhirat. Artinya di akhirat mereka syahid, di dunia mereka
Maka tidak boleh diperlakukan seperti jenazah orang syahid yang bisa ginilah. Tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Dalam hadis yang lain disebutkan wa man qutila duna malihi fa huwa syahid. Barang siapa yang tinggal karena membela hartanya, syahid. Diletak perampok, dibunuhnya kita untuk mendapatkan harta kita, lalu kita melawannya, terbunuhlah kita syahid. Kan jangan ragu melawan perampok. Itu begal-begal itu Pak. Kalau ada yang begal, itu lawan saja. Kesempatan kita cuma dua, menang atau syahid. Meninggal syahid, meninggal lawan begal. Cuma setelah itu kalau kita menang, resikonya kita berhadapan dengan undang-undang yang bodoh. Kita membunuh begal yang punya uang kita, yang punya motor kita, yang punya jahatnya, kita bunuh. Dia dalam rangka, kita dalam penjara, bodoh kan? Tapi sudah bodoh dilaksanakan, udah tahu ini bodoh ni. Yang membuat keputusan hukum pun tahu dengan perasaannya. Ini keputusan bodoh, tapi tetap jatuhkan vonis bodoh ini. Ini tanda-tanda kiamat. Kita dipimpin oleh orang-orang bodoh. Maka jangan ragu-ragu melawan para begal, jangan ragu-ragu. Ngambul. Kemudian, ini semuanya termasuk golongan orang-orang yang dianggap syahid akhirah, tapi tidak diperlakukan sebagai syahid di dunia. Nah, golongan ketiga disebut yaitu syahid dunia, tapi tidak termasuk golongan syahid akhirah. Ini golongan ketiga. Siapa syahid dunia tidak termasuk akhirat? Dianggap syahid di dunia. Orang bilang syahid, padahal dia tidak syahid. Kenapa? Terjadi pelanggaran. Apakah dia mencuri harta rampasan perang, ataukah dia berkhianat? Nah, jadi orang yang bilang syahid lalu memperlakukan dia seperti syahid, padahal gara-gara dia melakukan pelanggaran agama, dia malah di akhirat tidak sama sekali mendapatkan kesyahid. InsyaAllah kita sambung di pertemuan kita yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi.